Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Devina Yusuf S. Farm. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan mengenai agenda 3, yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan atau pelanggan. Dan yang ketiga, kepuasan yang diterima oleh pelanggan. Terdapat perbedaan antara pelayanan publik dan privat. Pada sifat barang dan jasa, pelayanan publik yaitu barang publik, barang semi publik, dan memiliki eksternalitas. Sedangkan pelayanan privat yaitu barang privat. Pada risiko kegagalan penyelenggaraan pelayanan publik, risiko kolektif, banyak orang bersama. Sedangkan pada pelayanan privat, kerugian perseorangan. Akses warga terhadap pelayanan pada pelayanan publik merupakan tanggung jawab negara, sedangkan pada pelayanan privat merupakan tanggung jawab warga. Keterkaitan dengan pencapaian tujuan dan misi negara. Pada publik, tinggi dan langsung, sedangkan pada privat, rendah dan tidak langsung. Dasar penyelenggaraan, pada publik, konstitusi, kebijakan publik, dan peraturan perundangan, sedangkan privat merupakan kesepakatan pengguna dan penyelenggara kebijakan. Lembaga penyelenggara publik, instansi pemerintah dan non-pemerintah, sedangkan privat, korporasi, lembaga, nirlaba, BUMN, dan BUMD. Sumber pembiayaan untuk publik, anggaran, subsidi pemerintah, user free, dan pada privat, kekayaan negara yang dipisahkan, hasil penjualan, dan user free. Klasifikasi pelayanan publik terbagi atas 4, yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Prinsip pelayanan publik ada 9, yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Kualitas pelayanan publik ada 6. Yang pertama, prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Yang kedua, waktu penyelesaian. Ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Biaya pelayanan. Dalam hal ini, biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Kompetensi petugas, pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Prinsip pelayanan prima ada 5. Yang pertama, responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Yang kedua, membangun visi dan misi pelayanan. Yang ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan sebagai dasar pemberian pelayanan. Yang keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait mengenai bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Hal ini merupakan dasar pemahaman tugas dan fungsi organisasi. Yang kelima, memberikan apresiasi kepada pegawai. Diberikan dalam bentuk reward terhadap pegawai yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Kendala pengembangan pelayanan prima
yaitu kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan, kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas, ketidakmampuan mengubah kultur dan perilaku, kurang akuratnya perencanaan kualitas, kurang efektifnya program pengembangan SDM, sistem dan struktur kelembagaan yang tidak kondusif, lemahnya sistem insentif, penerapan sistem manajemen kualitas belum efektif, sistem informasi kinerja pelayanan belum dikembangkan, serta lemahnya integritas aparatur. Adapun langkah strategis dalam peningkatan pelayanan publik, yang pertama, dengan membangun kesadaran melayani bagi aparatur. Yang kedua, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen, baik secara langsung maupun melalui media massa, untuk menyampaikan saran dan/atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. Yang ketiga, memberikan reward dan punishment yang seimbang. Yang keempat, mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Yang kelima, melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik dengan menciptakan standar pelayanan umum. Diupayakan dengan melarang dan/atau menghapus biaya tambahan yang dititipkan pihak lain dan meniadakan segala bentuk pungutan liar. Menerapkan pola pelayanan secara terpadu, baik itu satu atap atau satu pintu, serta melakukan penelitian kepuasan pelanggan atau masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan. Demikian pemaparan saya mengenai agenda 3, yaitu pelayanan publik. Terima kasih.